Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Diceritakan dalam buku Kisah Hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad, saat Rasulullah SAW mengumumkan misi kenabiannya, Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Sehingga tidak heran jika pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, Umar sangat membenci dan memusuhinya serta para pengikutnya. Pada suatu ketika, Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad. Nuaim yang melihat kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu, Umar?" "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyerapahi Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad. Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini, lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu. Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri dan kepada merekalah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu?" Mendengar hal itu Umar lantas berkata, "Siapa kau maksud dari sanak keluargaku? Anak pamanmu, Sa'd bin Zaid, dan saudari kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Temuilah keduanya." Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'd dan Habab bin Al-Ard tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Habab sedang membacakan surah Taha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Habab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Habab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar? Kami tidak mendengar apa-apa." "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita." Umar lalu mendekati Sa'd bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian, Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Petik 2. Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surah Taha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Habab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam ibn Hisham atau Umar bin Khattab.'
Umar yang mendengar ucapan Khabbab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah SAW dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya.